计才刚刚刚开始。开始。天地之锤！你没听清？你刚才说什么Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Solin 2 bagian 9 ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita hampir sampai di ujung kompetisi alias babak final. Gimana? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Esokan harinya sebelum memasuki arena pertandingan, Zoe lantas berpesan kepada Dayu Waheng bersama Ma Xiaotao. Selain Ma Xiaotao tidaklah diizinkan menggunakan kemampuan roh ke-6-nya, Dayu Waheng sendiri haruslah menahan diri serta menyimpan kekuatan rohnya untuk digunakan di babak 4 besar. Oleh sebab itu, Zoe memintanya untuk menggunakan pisau harimau tirani yang baru saja mereka dapatkan dari pelelangan. Zoe melanjutkan, dia menyuruhnya melakukan hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya roh pelindung Zihuang merupakan bambu ajaib yang bisa dikombinasikan dengan salah satu anggota timnya, sehingga menghasilkan formasi kemampuan regenerasi yang bisa menyerap energi spiritual. Dengan alasan tersebut, serta jika mereka ingin memenangkan pertandingan, maka baik Dayu Waheng dan Ma Xiaotao haruslah bekerja sama untuk secepat mungkin mengakhiri pertandingan. Setelah wasit menyatakan pertandingan telah dimulai, tim Doling terlihat mengaktifkan barrier pertahanan yang diselimuti oleh asap berwarna ungu. Tidak ingin kalah dan ingin melihat secara detail apa yang dilakukan Akademi Doling, Huo Yuhao lantas menggunakan kemampuan berbagi deteksi kepada seluruh anggotanya. 比赛开始。 精神探测共享。 Bersamaan dengan hal ini, Ma Xiaotao segera memerintahkan Susansi untuk mengaktifkan teleportasi Xuanwu memasuki pertahanan musuh. Akan tetapi belum sempat menjalankan tugasnya, merasa posisi ini tidaklah menguntungkan, dia segera berpindah tempat dengan Ma Xiaotao dan tiba-tiba... Sementara itu, Zihuang yang saat ini berada di tengah-tengah kepungan anggota Shrek tanpa basa-basi langsung melepaskan kemampuan keempat dari roh pelindung bambu, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan hingga terjadi baku pukul luar biasa hebat antara Zihuang melawan Dayu Waheng. Di sisi lain, demi bisa menggunakan alat roh tingkat tinggi, salah satu murid Akademi Doling diperintahkan untuk menggunakan kemampuan ruang miliknya, sehingga mereka memiliki waktu untuk melakukan persiapan selanjutnya. Tepat di momen genting ketika semua anggotanya dalam kesulitan, Dayu Waheng secara paksa melepaskan roh pelindung harimau putih bersama transformasi tubuh Fajra, sehingga bisa menyelamatkan rekan-rekannya sementara waktu. Menyaksikan jalannya pertandingan, si wasit beranggapan jika Akademi Shrek sedang dalam masalah besar. Bahkan di waktu bersamaan di balik pelindung Akademi Doling terlihat ada sebuah benda yang ingin mereka ciptakan. Wah, kira-kira bakalan se-OP apa ya alat rohnya? Kembali lagi ke pertarungan antara Dayu Waheng dan Zihuang yang tidak kunjung usai. Pada awalnya rekan-rekannya berniat untuk membantunya, akan tetapi Dayu Waheng meminta mereka untuk santuy aja. Pasalnya dia berniat mengombinasikan roh pelindung harimau putih bersama pedang tiger level 8. Selain senjata yang dilepaskan Dayu Waheng berhasil membalikan keadaan, senjata tiger sendiri ternyata memiliki kemampuan di luar Nurul yang mampu menghancurkan roh pelindung Zihuang.
Pasca kejadian tersebut, setelah kabut asap menghilang dari atas arena, serta Yu Hao berhasil menemukan posisi alat roh yang ingin digunakan Akademi Doling, Ma Xiao Tao dengan cepat menuju ke arah anggota Doling serta melepaskan pukulan api poni. 这才是史莱克学院应有的实力。 Meski pihak musuh telah mengakui kekalahan, namun Ma Xiao Tao yang tanpa sengaja melihat rekan-rekannya terluka cukup parah, secara nekat berniat untuk melepaskan kemampuan hujan meteor poni ke arah Akademi Doling dan tiba-tiba... 马小头，下来！ Malam harinya, Wang Dong telah mendatangi kamar Huo Yuhao serta memberikan sebuah kabar, di mana setelah pertandingan selesai, Guru Zoe telah memarahi Ma Xiao Tao habis-habisan. Pasalnya dia telah menggunakan teknik keenamnya pada pertandingan sebelumnya. Yuho sendiri salah setuju dengan tindakan Guru Zoe. Untuk apa Ma Xiao Tao mengungkapkan kekuatan sejatinya ketika tim Shrek sudah berada dalam posisi menang? Hal itu sama saja menimbulkan kerugian bagi tim. Terlebih lagi, mereka juga masih belum mengetahui jelas kekuatan penuh tim Ryu. Bahkan baik Marulong, Xiao Hongchen, dan Meng Hongchen belum pernah turun melakukan pertandingan. Dengan alasan tersebut, jika mereka bertemu dengan tim Ryu, maka pastilah akan menjadi masalah besar. Pasalnya dengan kekuatan tim Shrek yang sudah terbongkar, pastilah akan menjadi keuntungan bagi tim Ryu. Mengesampingkan hal tersebut, Wang Dong lantas mengungkapkan sebuah fakta menarik. Dikarenakan mereka berdua sama-sama memiliki roh pelindung ganda, bahkan mampu menciptakan fusi roh sempurna, maka tidaklah menutup kemungkinan roh pelindung kedua mereka juga mampu melakukan fusi untuk menciptakan teknik baru. Belum sempat Wang Dong mengatakannya secara detail, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Guru Zoe yang membenarkan ucapan Wang Dong. Namun ternyata mereka bukan hanya mampu menciptakan 2 fusi, melainkan 4 fusi sekaligus, di mana kedua roh pelindung mereka bisa melakukan fusi secara persilangan. Oleh sebab itu, untuk memastikan teorinya ini adalah benar, Zoe meminta mereka berdua untuk tidak turun dalam babak perempat final, melainkan meluangkan waktu untuk melakukan teknik fusi. Singkat cerita, di saat babak perempat final dimulai, Yu Hao dan Wang Dong terus-menerus berlatih menggabungkan roh pelindung. Dalam fase ini, satu persatu akademi akhirnya berhasil masuk ke babak semifinal. Singkatnya, setelah perjuangan yang sangat panjang, Yu Hao dan Wang Dong pada akhirnya berhasil melakukan teknik fusi kedua. Bahkan efek dari kemampuan fusi roh tersebut membuat seisi ruangan dipenuhi dengan es. 赛前会议， Keesokan harinya, seluruh penonton telah mulai memadati arena pertandingan untuk menyaksikan babak semifinal. Bahkan demi memastikan keamanan pertandingan nantinya, Kaisar Xinglo secara langsung mengutus Dolo Huang Jinsu sebagai wasit. 家魂导师学院、史莱克学院，应以热烈的掌声。 Secara bersamaan dengan hal ini, Dolo Huang lantas memanggil keempat pemimpin tim naik ke atas arena melakukan undian, yang dimana tim Ryu haruslah berhadapan dengan tim Dior, sedangkan tim Shrek bertemu dengan tim utama Xinglo di pertandingan pertama hari ini. Singkat cerita, setelah undian tim didapatkan, tim Shrek dan tim Xinglo langsung terlihat memulai pertandingan. Dikarenakan tim musuh memiliki keunggulan pertahanan, maka Zoe meminta seluruh anggota melakukan strategi serangan langsung. Sedangkan untuk Hei Chaito, Jiang Nanan, dan Xiu Xiu memiliki tugas tersembunyi. Di awal pertandingan, Suzansi dan Baby yang mencoba menargetkan Jiu Jiu terlihat dihadang oleh 2 master tipe kontrol tim Xinglo. Sedangkan di udara, Ma Xiao Tao yang memiliki keunggulan level terlihat mudah menekan Yi Chen. Di sisi lain, Dayua Heng terlihat langsung dihadang oleh Huang Heiyun dan Dugu Sansan. Mereka berdua memiliki roh pelindung harimau hitam dan singa neter. Bahkan kerjasama yang mereka lakukan dikatakan mampu menandingi Dayua Heng yang notabene seorang kaisar jiwa. Sementara itu, menyadari Yu Hao dan Wang Dong berniat melakukan teknik fusi roh, serta pertarungan di arena pertandingan berjalan cukup sengit, kedua master tipe kontrol musuh telah melakukan teknik fusi angin dan api untuk menggagalkannya. Tapi untungnya Ling Luochen bertindak cepat untuk memblokirnya. Bahkan demi memastikan keamanan kedua rekannya, Ling Luochen tanpa basa-basi melepaskan teknik kontrol es tipe area. Merasa bahwa tim Shrek berada di atas angin,
Ma Xiao Tao lantas secara barbar mencoba menggunakan teknik keenamnya untuk membombardir anggota tim musuh. Namun sayangnya ternyata hal tersebut sudah diantisipasi oleh Putri Jiu Jiu, di mana dengan menggunakan alat roh pertahanan mutlak, seluruh serangan yang dilepaskan Ma Xiao Tao mampu diblokir dengan sangat mudah. Tidak membuang-buang kesempatan di saat anggota terkuat tim Shrek saat ini tidaklah mampu melakukan apapun, bahkan Dai Yuaheng disibukkan oleh kedua anggotanya. Putri Jiu Jiu lantas melepaskan teknik kelimanya yang disebut isolasi dunia, mengurung keempat anggota Shrek di dalam bariernya. Tidak sampai di sini, ternyata alat roh yang sebelumnya Jiu Jiu dapatkan dari King Ya berguna untuk menyatukan kekuatan keempat anggotanya kepada satu anggota, sehingga mampu meningkatkan kekuatan Huang untuk menekan Dai Yuaheng. Tepat di saat Jiu Jiu terus-menerus bebacot menyombongkan diri, Yu Hao dan Wang Dong lantas melepaskan teknik jalan surgawi ke arah barier pelindung. Walaupun beberapa orang beranggapan usaha tersebut sia-sia, serta pertahanan mutlak merupakan alat roh terkuat kerajaan Xinglo, namun nyatanya kesombongan tersebut Abang Frank rasa terlalu berlebihan, di mana Yu Hao dan Wang Dong ternyata telah menguasai teknik fusi roh kedua, gabungan antara Kaisar Esbinger dan Palu Hotian, di mana teknik mereka ini disebut sebagai Palu Kaisar. 和气才刚刚开始。 天地之锤。 Selain memiliki kemampuan luar biasa edun mengerikan, hasil fusi kedua ternyata mampu menciptakan Palu Hotian layaknya avatar roh level 70. Bahkan terlihat sosok jiwa spiritual Yu Hao membombardir pertahanan Putri Jiu Jiu. Sambil diiringi backsound keramat serta dipenuhi dengan kekhawatiran dan kepanikan seluruh penonton, Yu Hao dan Wang Dong yang saat ini menjadi eksistensi luar biasa hebat di tengah-tengah arena pada akhirnya berhasil menghancurkan pertahanan tersebut. Untungnya saja ketika Yu Hao dan Wang Dong berniat mengayunkan Palu Hotian ke arah anggota tim Xinglo, Dolo Huang dengan cepat memblokirnya. Kalau enggak, mungkin Jiu Jiu dan keenam anggotanya udah koit. Bahkan lebih konyolnya lagi, Huang masih bertanya-tanya, apakah Putri Jiu Jiu mau melanjutkan pertandingan? Jawabannya jelas enggak ya guys ya. Dengan hasil tersebut, maka kini tim Shrek resmi dinyatakan sebagai pemenang pertandingan pertama babak semifinal. Tidak berselang lama, Xiu Xiu dan kedua rekannya terlihat kembali setelah menyelesaikan misi dari Guru Zoe, di mana ternyata Zoe meminta mereka untuk melihat hasil pertandingan tim Ryu demi bisa mendapatkan informasi. Sementara Ma Xiao Tao yang sebelumnya telah mengerahkan seluruh kekuatannya terlihat menghampiri Yu Hao meminta bantuannya menekan api jahat di tubuhnya. Singkat cerita, hari di mana babak final diadakan akhirnya tiba. Seluruh orang yang sangatlah penasaran siapa yang akan menjadi juara tahun ini terlihat mulai memadati area sekitar arena pertandingan. Pasalnya selain sang juara akan mendapatkan 3 tulang roh, mereka juga akan mendapatkan puluhan juta koin emas dari kerajaan Xinglo. Di sisi lain, Jiu Jiu terlihat mengunggulkan tim Ryu. Pasalnya formasi tim Shrek saat ini tidaklah lengkap, berbeda dengan tim Ryu yang memiliki anggota terkuat. Kaisar lantas meminta Jiu Jiu untuk tidak meremehkan tim Akademi Shrek. Pasalnya jika bukan karena adanya Akademi Shrek, maka kemungkinan besar kerajaan Ryu sudah lama melakukan penyerangan, membuat kekuasaan mereka bisa terancam dari dua arah yang berbeda. Tidak berselang lama di tengah-tengah percakapan tersebut, Dai Hao telah memasuki ruangan, di mana ternyata Kaisar Xinglo sengaja memanggilnya ke tempat ini untuk menyaksikan babak final, dengan alasan anak tertuanya alias Dai Yuaheng akan bertanding sebagai wakil tim Shrek. Singkat cerita, melihat Dai Hao yang merupakan jenderal tertinggi berada di tempat ini, jelas membuat seluruh penonton sangatlah riuh. Mau bagaimanapun, meski Dai Hao hanyalah seorang adipati, tapi di hati rakyat Xinglo, dia masihlah seorang penguasa keturunan sang penguasa Dewa Perang Dai Mubai.
Di saat seluruh penonton meneriakkan nama Mimin, "Bang Frank, sapa aku dong." Yu Hao justru terlihat salah kesal. Pasalnya dia salah membenci sosok ayah kandungnya tersebut. Berbeda dengan Dai Waheng, dia justru terlihat sangat senang ayahnya tiba di waktu yang tepat untuk menyaksikan pertandingannya. 我们更加需要发展自己的力量。 Tidak berselang lama, di bawah instruksi Dolo Huang sebagai wasit, ketujuh anggota dari masing-masing tim terlihat mulai memasuki arena pertandingan. Menyadari Yu Hao dan Wang Dong tidak diturunkan dalam pertandingan pertama, jelas membuat tim Ryu merasa heran dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh tim Shrek. Bahkan Xiao Hongchen langsung mencoba memprovokasi Yu Hao dan mengatakan, "Apakah adik takut lawan abang?" Gitu katanya guys. Singkat cerita, setelah Kaisar Singlo memberikan sambutan dan menyatakan babak final antara Akademi Shrek dan Akademi Alatro Ryu resmi dimulai, serta disambut oleh teriakan para penonton di setiap sudut arena, kedua tim lantas mengambil inisiatif melakukan serangan. Di awal pertandingan, selain Kaisar Singlo dikejutkan teknik teleportasi Susansi mampu dihindari oleh Chen Fei, serta tim Ryu membalas dengan serangan meriam. Namun dia juga dibuat kagum dengan kemampuan Dai Waheng yang mampu menahannya seorang diri, sehingga sudah membuktikan keturunan Dai Hao sangatlah overpower. Dai Hao sendiri justru membantahnya dan beranggapan orang yang benar-benar menahan tim musuh adalah Ma Xiao Tao. Bahkan Ma Xiao Tao sudah berada di area musuh. Meskipun Lin Si bertindak cepat dan mencoba memblokir serangan Ma Xiao Tao dengan alat roh pertahanan 3 lapis, tapi sayangnya tidaklah berguna melawan seorang kaisar jiwa dengan roh pelindung ponik tertinggi, bahkan membuatnya langsung terlempar keluar arena. Di saat baku hantam berlangsung sengit serta Ma Xiao Tao terus-menerus mengalihkan perhatian musuh, Susansi akhirnya kembali mendapatkan peluang menggunakan teknik teleportasi. Meski Chen Fei sempat menyombongkan diri dan beranggapan teknik tersebut tidak berguna kepadanya, tapi nyatanya tujuan Susansi hanyalah mengalihkan perhatian. Tujuannya justru ingin bertukar tempat dengan Xiao Hongchen. Bahkan ketika Marulong berusaha untuk menyerangnya, Susansi ternyata sudah bertukar tempat dengan Xiao Hongchen, sehingga membuat serangannya justru mengarah kepada rekan timnya sendiri. 这个主意值不值得点赞？ Meskipun berada dalam situasi terdesak dan terkepung oleh anggota tim Shrek, namun Xiao Hongchen terlihat tetap santuy. Selain mengatakan 1 lawan 5 bukanlah masalah, dia juga berniat melakukan serangan balasan. Di saat Yu Hao dan Kaisar Singlo merasa heran melihat tindakan Xiao Hongchen mengurung diri dengan anggota Shrek, bahkan beranggapan apakah Xiao Hongchen sengaja mengorbankan diri, Zoe lantas menegaskan, tim Ryu bukan sengaja mengorbankan Xiao Hongchen, melainkan Xiao Hongchen adalah kartu as dan memiliki gaya bertarung tipe area. Dan benar saja, di saat barrier pelindung telah menutupi area, Xiao Hongchen telah menggunakan teknik pengendalian logam, menciptakan meriam laser dan menyerang secara acak. 接受炮火的洗礼。 Kekuatan luar biasa Edun dari berbagai alat roh yang menyerang dalam satu titik jelas menjadi masalah besar bagi anggota tim Shrek. Meski mereka telah menyatukan kekuatan kepada Ling Luochen, tapi hal itu tidak memberikan efek signifikan, bahkan membuat Xiao Hongchen merasa di atas angin. Merasa tidak ada pilihan lain dan melihat anggotanya telah kehabisan kekuatan, Dai Waheng lantas mengombinasikan beberapa teknik andalannya untuk memblokirnya. Situasi yang saat ini berbalik total jelas membuat Xiao Hongchen berada dalam situasi terdesak. Selain dia tidak lagi memiliki waktu menciptakan alat roh, tim Shrek yang sudah muak dalam memberikan ruang kepadanya untuk melarikan diri, terus-menerus melakukan serangan dari berbagai arah. Namun hal mengejutkan terjadi. Di saat Xiao Hongchen nyaris terkena serangan Dai Waheng, dia ternyata memiliki kemampuan untuk merubah tubuhnya menjadi cairan logam, sehingga membuatnya mampu melarikan diri. Sementara itu, di saat serangan gabungan alat roh level 6 tertuju ke arahnya, Ma Xiao Tao tiba-tiba memberikan kejutan dan melepaskan teknik andalannya.
di mana dengan menggunakan seluruh kekuatan rohnya, Ma Xiao Tao mengombinasikan 3 teknik terkuatnya menjadi satu teknik yang disebut ledakan ponik. Selain memiliki aura luar biasa hebat, setiap benda yang tersentuh akan langsung terbakar dan diselimuti api hitam. Bahkan Chen Fei yang berada di lokasi yang paling dekat langsung kehilangan satu lengannya. Tidak membuang kesempatan dan teknik yang digunakan menguras kekuatan roh, Ma Xiao Tao lantas secara nekat mengarahkan seluruh serangan kepada Marulong, sehingga membuat Marulong secara paksa menggunakan seluruh alat rohnya untuk menahan serangan. Sementara Ma Xiao Tao bergegas membawa Susansi keluar dari arena untuk menghindari efek ledakan. Setelah keluarnya Ma Xiao Tao dan menyadari sangat sulit menghadapi tim Ryu dengan sisa anggota, Bei Bei lantas mengakui kekalahan. Meski Dai Yuheng sempat menolaknya, namun setelah Bei Bei menegaskan tindakannya sesuai dengan instruksi Guru Zoe, seketika membuat Dai Yuheng terdiam dan menurutinya. Meskipun mengakui kekalahan babak pertama cukup memalukan, tapi semuanya sesuai dengan strategi, di mana tujuan pertarungan tim hanyalah untuk melihat kekuatan Marulong, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen, sehingga Zoe bisa menganalisa dan mencari titik kelemahan, serta melakukan pertarungan habis-habisan di babak individu. Di saat para penonton terlihat kecewa kepada Akademi Shrek yang terkesan pengecut, Dai Hao lantas menegaskan, kedua tim telah melakukan yang terbaik, kalah menang merupakan hal wajar, siapapun yang berani menghina akan dihukum berat. Mendengarkan hal itu, seketika membuat seluruh penonton terdiam ketakutan. Bahkan Kaisar Xinglo dan Putri Jiu Jiu tidak bisa membantah ucapan Adipati Dai Hao. Sementara Yu Hao justru semakin menaruh dendam kepada bapaknya. Dia juga berjanji untuk secepat mungkin bertambah kuat demi membuat Dai Hao membayar semua penderitaan mendiang ibunya. Tidak berselang lama, Susansi akhirnya naik ke atas arena pertandingan menghadapi Lin Yan, seorang master alat roh level 5 yang sangat mahir menggunakan meriam laser. Tepat ketika pertandingan baru saja dimulai, serta keduanya langsung melepaskan serangan membabi buta, baku hantam terlihat berjalan sengit, bahkan membuat Chiang Nanan terlihat khawatir dan tanpa sadar memanggil nama Susansi. Di momen inilah, roh pelindung Xuanwu Susansi kembali terbangun. Selain aura yang dilepaskan Susansi jauh lebih kuat dari sebelumnya, cedera di tubuhnya juga seketika pulih, bahkan mampu menahan gempuran alat roh Lin Yan. Merasakan aura menakutkan yang ditunjukkan Susansi jelas membuat Marulong panik bukan main, sehingga dia meminta wasit untuk segera menyelamatkan anggotanya. Bahkan meski Lin Yan sendiri telah menggunakan alat roh pertahanan, serta Dolo Huang telah menyelamatkannya dari atas arena pertandingan, tapi efek bentrokan yang dia terima sebelumnya masihlah membuat salah satu lengannya menghilang. Hal ini diakibatkan oleh efek energi yin yang dari roh pelindung mutasi Susansi yang mampu menyerap segala jenis energi kehidupan. Singkatnya, melihat tindakan Susansi membuat Xiao Xiafeng terpancing emosi dan ingin naik ke atas arena. Tapi sayangnya dikarenakan urutan peserta tidak bisa dirubah, Guru Ma lantas menghentikannya, serta meminta Chen An alias adik dari Chen Fei untuk menghadapi Susansi. Di awal pertandingan, di saat Chen An menggunakan alat roh tipe kecepatan untuk mengelilingi tubuh Susansi, Dai Yuheng lantas menjelaskan, Chen An merupakan master alat roh tipe kecepatan dan seringkali memberikan serangan kejutan. Di saat semua orang beranggapan Susansi pastilah sulit memenangkan pertandingan, teknik yang sebelumnya Susansi gunakan untuk melawan Lin Yan kembali mampu dia gunakan, sehingga membuat Chen An terlihat ketar-ketir bukan main. Namun Susansi jelas tidak memperdulikannya dan segera mengakhiri pertandingan. Di saat anggota tim Ryu merasa tidak terima anggotanya dibantai-bantai oleh Susansi, terlihat memasuki arena dan mencoba untuk melakukan serangan. Tapi untungnya saja, Elder Swan tiba-tiba menunjukkan diri untuk menyelamatkan Susansi, sehingga menimbulkan adegan menggemparkan di seluruh arena pertandingan, bahkan membuat Dolo Huang langsung terdiam. Pasalnya reputasi Elder Swan telah menggema di seluruh benua Dolo. Sambil menegaskan setiap pertandingan mengharuskan anggota melakukan yang terbaik,
Elder Swan juga menegaskan tim Akademi Shrek tidak melakukan kesalahan, bahkan menantang siapapun orang yang tidak setuju dengan ucapannya. Waduh, auto ketar-ketir ya guys ya. Tidak berselang lama, pertandingan individu babak ketiga akhirnya dimulai, di mana Bebe akan berhadapan dengan Mijia. Sesuai dengan julukannya sebagai Master Alatro tipe serangan jarak jauh, Mijia telah memberikan rentetan serangan laser ke arah Bebe, sehingga membuat Bebe tidak memiliki kesempatan melakukan pertarungan jarak dekat, bahkan memaksanya menggunakan langkah 1000 bayangan untuk menghindari setiap serangan. Tepat di saat Mijia menggunakan alat roll laser modern tipe area untuk melepaskan ratusan laser dalam satu kali serangan, Bebe telah menggunakan senjata rahasia bom biji peler yang pernah Raja Dewa Tangsan gunakan untuk secara diam-diam melepaskan efek jarum racun. Meski pada awalnya Mijia beranggapan serangan Bebe tidaklah akan bisa menyakitinya, serta hanya terlihat 2 jarum tidak berguna saja yang berhasil menembus pertahanan miliknya, tapi kesombongannya itu langsung sirna ketika efek racun jarum biji peler mulai bereaksi dan membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Singkatnya, menyadari jika mereka telah tertinggal 2 poin oleh tim Shrek, Guruma pada akhirnya menurunkan Meng Hongchen pada babak kelima dengan alasan kalau roh pelindung milik Meng Hongchen merupakan counter dari semua roh pelindung tim Akademi Shrek. Waduh, kira-kira apa sih roh pelindungnya? 朱景冰尘武魂，小心！他这是什么武魂？ Melihat roh pelindung Meng Hongchen ternyata adalah kodok es vermilion yang dikatakan memiliki racun mematikan, jelas membuat Elder Swan terlihat sangat panik, serta meminta Bebe untuk selalu berhati-hati. Tapi sayangnya peringatan tersebut terbilang sedikit terlambat. Di saat Bebe melepaskan serangan, racun yang dilepaskan oleh Meng Hongchen secara tidak terduga telah memasuki tubuhnya. Merasa sangatlah sombong berhasil mengalahkan Bebe dengan sangat mudah, Meng Hongchen lantas langsung meminta perwakilan berikutnya dari tim Akademi Shrek untuk naik ke atas arena, seolah-olah dia sangatlah percaya diri mampu menyapu bersih anggota tim Shrek yang tersisa. Waduh, biasanya kalau sombong kena batunya ya guys ya. Singkatnya, di saat Ling Luochen maju sebagai perwakilan berikutnya dan pertandingan berlangsung sengit, Ling Luochen telah mencoba menghindari setiap racun yang dilepaskan Meng Hongchen, bahkan menggunakan teknik kurungan es untuk membatasi pergerakannya. Tapi sayangnya Meng Hongchen sendiri memiliki atribut es, sehingga dia tidaklah terpengaruh oleh teknik tersebut, bahkan secara diam-diam melepaskan serangan racun melalui kodoknya. Tidak berselang lama ketika Daiwa Heng naik ke atas arena pertandingan menjadi perwakilan selanjutnya, Kaisar Xinglo telah ragu apakah putra Daiho tersebut mampu menghadapi racun Meng Hongchen dan apakah dia tidak khawatir putranya terluka. Daiho menegaskan putranya pastilah mampu melakukan yang terbaik. Pertandingan ini juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk Daiwa Heng di masa depan. Jika dia tidaklah menghadapi situasi seperti ini, maka dia tidak akan mungkin bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Sementara itu, baru saja pertandingan berlangsung, Daiwa Heng benar-benar tertekan oleh racun yang saat ini memasuki tubuhnya. Tapi tidak seperti kedua rekannya, fisik Daiwa Heng terlihat sangat kuat. Bahkan dia mengerahkan seluruh kekuatan rohnya untuk menekan rasa sakit serta kembali mencoba melakukan pertarungan jarak dekat. Sehingga membuat Daiho telah cemas apakah putranya benar-benar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Tepat di saat Daiwa Heng melancarkan serangan habis-habisan menggunakan sisa-sisa kekuatan rohnya hingga membuat Meng Hongchen terlihat kesulitan untuk menghindarinya. Meng Hongchen ternyata memiliki alat roh cincin teleportasi, sehingga membuatnya mampu berpindah tempat dengan sangat cepat. Bahkan tidak membuang-buang kesempatan melihat Daiwa Heng mulai melemah, Meng Hongchen lantas langsung melepaskan serangan terkuat dari cincin roh puluhan ribu tahunnya, mengombinasikan pedang atribut es dan api menjadi serangan target tunggal. Walaupun kejadian seperti ini menimbulkan kepanikan luar biasa bagi seluruh pendukung Daiwa Heng, namun ternyata
wakil pemimpin tim Shrek ini memiliki sebuah tulang raw lengan kanan, sehingga membuatnya mampu memblokir serangan tersebut serta langsung memberikan serangan balasan. Meski Guru Matrat panik muridnya akan terluka parah dan mengatakan bahwa dia menyerah, namun Dai Waheng tidaklah memperdulikannya. 你梅青青，你刚才说什么？ Tindakan Dai Waheng yang berpura-pura tidaklah mendengar perkataannya sempat membuat Guru Matlet emosi. Tapi apalah daya, dia tidaklah bisa berbuat apapun. Jika dia kembali bertindak nekat, maka kemungkinan besar timnya akan didiskualifikasi. Sementara itu, ketika Ma Xiao Tao telah maju sebagai perwakilan berikutnya untuk menggantikan Dai Waheng yang sudah tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan, Guru Ma justru menyatakan timnya mengakui kekalahan di babak individu, sehingga membuat skor kedua tim menjadi sama-sama 1 poin dan harus menentukan hasil di babak 2-2-3. Menyadari tindakan Guru Ma barusan jelas membuat Zoe terlihat sangatlah panik. Pasalnya tim Ryu memanglah sangat lemah di babak individu, sedangkan di babak 2-2-3 mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan kekuatan. Jika tim Ryu berhasil memenangkan 1 pertandingan saja, maka akan sangatlah sulit untuk membalikan keadaan. Pasalnya selain Xiu dan Hecha itu yang masih terluka parah, mereka hanya memiliki 3 anggota yang tersisa. Sementara itu, mengetahui jika pertandingan 2-2-3 adalah kesempatan mereka untuk menjadi juara, Guru Matrat meminta Xiu Xiafeng dan Marulong untuk segera naik ke atas arena pertandingan dan memenangkan pertandingan. Tidak berselang lama, melihat tim Shrek hanya mengirim Ma Xiao Tao seorang diri, jelas membuat Dolo Huang terlihat Herman. Mana teman elu, ini pertandingan 2-2-3, bukan pertandingan individu. Ma Xiao Tao lantas menegaskan, gua seorang diri aja udah cukup buat ngalahin 2 cecurut, gitu katanya guys. Dan benar saja, Ma Xiao Tao seorang diri terlihat berhasil memberikan tekanan luar biasa kepada Marulong dan Xiu Xiafeng. Meskipun pada dasarnya mereka berdua adalah master alat roh tingkat 5 dan 6, tapi hal itu tidaklah membuat Ma Xiao Tao gentar sedikit pun. Dia sendiri juga sadar betapa pentingnya kemenangan untuk pihaknya. Tidaklah memiliki pilihan melawan gempuran musuh, Marulong lantas meminta Xiu Xiafeng untuk memberikannya waktu. Pasalnya dia ingin mempersiapkan sebuah alat roh tingkat tinggi untuk melawan Ma Xiao Tao. Singkatnya, di saat Ma Xiao Tao disibukkan oleh rentetan serangan meriam, Marulong telah menyusun sebuah alat roh tingkat 8 yang disebut sebagai pedang keadilan. Bahkan melihat dari bentuk dan auranya saja, Elder Swan langsung menyadari jika ada 2 atribut kegelapan dan cahaya di dalam pedang tersebut. Benar-benar sangat mirip dengan atribut roh pelindung Ma Xiao Tao. Dan benar saja, ketika Marulong melepaskan atribut kegelapan dari pedang miliknya, Ma Xiao Tao telah tidaklah bisa memblokirnya, bahkan dengan mudah serangan tersebut mengenai tubuhnya. Nah, di sini dijelaskan ya guys ya, di mana menurut perkataan dari Guru Ma, pedang keadilan milik Marulong tersebut memanglah sengaja disiapkan untuk menghadapi Ma Xiao Tao, sehingga bisa merubah atribut Ma Xiao Tao menjadi atribut kegelapan. Sesaat kemudian akan langsung dihancurkan oleh atribut cahaya. Itulah alasannya kenapa pedang milik Marulong disebut sebagai pedang keadilan. Kejadian yang dialami Ma Xiao Tao jelas menimbulkan kepanikan bagi Guru Zoe. Pasalnya atribut kegelapan yang saat ini menyelimuti tubuh Ma Xiao Tao bisa saja membangunkan api iblis jahat di tubuhnya. Tapi sayangnya ketika dia ingin menyudahi pertandingan, Ma Xiao Tao langsung mencegahnya. Sambil mengingat perjuangan seluruh anggota, serta dirinya juga merupakan seorang pemimpin tim, Ma Xiao Tao yang awalnya mengalami tekanan, kini terlihat kembali bangkit. Bahkan evolusi aneh kini terlihat muncul di tubuhnya. Selain matanya berubah merah, ada sebuah segel aneh terbentuk di dahinya. Hal ini melambangkan bahwa tubuh Ma Xiao Tao saat ini dikuasai oleh api iblis jahat. Tidak ingin membuang waktu melakukan pertarungan jangka panjang serta dirinya mulai kehilangan kendali atas tubuhnya, Ma Xiao Tao lantas menggunakan pedang milik Dai Waheng yang sebelumnya Dai Waheng berikan dari dalam cincin penyimpanannya. Bahkan secara barbar langsung menyerang Marulong, sehingga membuat Dolo Huang harus bertindak cepat menyelamatkan pemimpin tim Akademi Ryu. Singkat cerita, walaupun tim Akademi Shrek dinyatakan menang dalam babak pertama, tapi Ma Xiao Tao saat ini mengalami mutasi luar biasa buruk.
di mana jika api jahat di tubuhnya tidaklah berhasil ditekan, maka kemungkinan dia akan berubah menjadi Mas Roh jahat. Dengan adanya alasan tersebut, serta tidaklah ingin para muridnya kembali menjadi korban selanjutnya, Elder Suan pada awalnya meminta Yuo dan Wang Dong untuk menyerah. Pasalnya kesempatan mereka untuk menang sangatlah kecil. Tapi jelas Yuo dan Wang Dong menolaknya. Mereka tetaplah ingin melanjutkan pertandingan. Mendengarkan hal itu, Elder Suan jelas tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa berjanji apapun hasil pertandingan nantinya, mereka semua adalah kebanggaan Akademi Shrek. 也是终战，既是决战。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 bagian 9 ya guys ya. Untuk ending babak finalnya kita bahas di bagian berikutnya ya guys ya. Sekaligus kita bahas perjalanan Yuho yang lebih menarik ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye.